Oke, sebentar saya share dulu. Jadi warning tadi karena kita punya file namanya sama tuh. Jadi kalian ke toolbox Cruise tadi foldernya. Di situ ada folder namanya seismic ya. Klik aja ke situ. Iya. Terus cari file nama. Kenapa? Iya, sudah Pak. Ada, terus cari file namanya start. File namanya start, start. Ada nggak? Saya nggak ketemu. Ada, ketemu file start.m. Nah, itu di sebentar. Ada. Oh, oke. Saya udah ganti JSTAR. Ya. Jadi file start itu jadi file start.m itu di rename aja. Saya kasih underscore depannya. Underscore start buat bedain nama startnya yang bawaan dari Cruise ya. Cuma harus diingat-ingat nih nanti ntar kalau pakai ini. Jadi file start.m itu di rename. Saya rename-nya saya tambahin underscore, saya tambahin garis bawah depannya, jadi underscore start.m. Ya, udah semua ya? Sudah. Udah Pak. Oke. Kemudian ada satu lagi kan is complex ya. Is complex itu ada di utilities ya. Ya. Utilities Ya. Jadi Pak, tambahin underscore depan lagi Pak ya, yang paling atas itu ya Pak ya. Tadi lagi terus di is kompleksnya di rename juga sama, saya kasih underscore depannya, saya kasih garis bawah depannya supaya bedain nama utilities. Yang diganti apa? Is complex. Di dalam utilities itu ada file namanya iscomplex.m. Ya. Iscomplex ini di rename, kasih garis bawah depannya, kasih underscore. Sama kayak start tadi. Udah semua ya? Ya, sudah Pak. Udah, kalau udah ditutup aja lagi Octave-nya, terus dibuka lagi. Mungkin masih ada warning apa missing package ya. Ada yang Iya Pak, package-nya nnet error. Nah, iya. Kalau masih ada keluar gitu, kalian harus install itu apa? Yang nggak ada apa? nnet sama? Sepertinya nnet saja Pak. Nnet ya. Ada satu lagi sih ini signal biasanya. Jadi di Octave-nya kalian ketik ini di command window-nya sini, di Octave command window-nya yang ini ya, yang di sebelah kanan ini, ketik pkg Papa Kilo Golf spasi install.
script -4 segini ya, terus spasi nnet. Sudah. Kalau udah di enter, nanti dia download terus install itu package nnet ya. Terus kalau udah selesai, install juga paket namanya Signal. Jadi Signal sama nnet tadi ya diinstal ya, itu nanti kita pakai. Sudah selesai. Saya malah kayak gini Pak. Oh, boleh. Di share aja. Yang masih ada problem silakan di share. Ya, Mas Rivaldo ada. Mas. Ini Pak, saya kan pakai dua laptop. Jadi tadi saya foto, saya share di foto itu ya di chat. Oh, oke. Di share di mana? Di chat ya? Foto. Yang lain udah bisa install itunya, package install for. Ada warningnya sih Pak. Warning apa itu? Mau share screen? Oh iya, boleh Pak. Nah ini Pak, yang ini signalnya sedang jalan install Pak. Nah yang sebelumnya ini Pak, yang nnet. Kelihatan. Oh, belum kelihatan Mas, bisa ya? Bentar ya. Oke. Warning, oh nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, ini warningnya nggak apa-apa. Gak apa ya Pak. Dan yang untuk signalnya sedang jalan Pak. Sedang jalan, oke. Nggak apa-apa, itu ada yang udah depreciated, nggak masalah. Oke, yang lain ada warning kayak gini juga. Kalau warning gini nggak apa-apa. Ini cuma udah ada yang depreciated karena paket ini beberapa udah nggak diupdate agak lama ya. Makanya kadang suka ada warning. Tadi yang Mas Rivaldo udah bisa. Itu sudah share Pak di chat. Oh, di chat. Belum ada ya? Belum ada. Oh, masih pending. Is muted. Meeting chat is muted. Pending.
Udah dikirim ya? Kok belum ada? Ini lagi pending Pak. Lama banget nih. Fail. Di share screen aja. Enggak. Pakai laptop yang beda ya? Oh iya Pak, kebetulan laptop kantor nih nggak bisa connect ke internet. Oh. Ya. Ini kali ya. Di blok kali. Ya. Mohon maaf Pak, tadi kan saya coba install yang file zip-nya ya Pak, bukan yang .x-nya ya Pak. Untuk Octave-nya, saya install yang aplikasi yang source-nya. Octave-nya, ya source-nya itu yang .zip Pak. Yang ini berarti. Iya, yang bukan ini ya? bukan yang exe. Bukan Pak. Nah, itu kayaknya tadi saya tidak menemukan error Pak. Tidak ada error satupun dan coba saya ekstrak yang Krios-nya dan itu nggak ada crash sama sekali Pak. Oh ya, ya bagus dong. Nah, cuman bedanya apa Pak? Karena dari yang zip itu dia tidak ada ikonnya yang pilihan Octave GUI sama yang CLI itu Pak. Saya langsung yang scriptnya itu yang saya buka Pak. Yang mana ya? Saya belum pernah bisa pakai yang zip juga sih. Ini kalau ini ada installer ya, di dalam zip file ada installer ya? Enggak ada Pak. Nah, saya boleh share screen Pak? Oh iya boleh. Nah, sebentar Pak. Nah, file yang ini Pak, kan isi dalam zip file itu yang ini ya Pak? Oh, udah ininya langsung ya? Iya Pak. Nah, jadi saya langsung buka yang file Octave yang ini, terus yang seperti Bapak bilang tadi, saya kopikan Krios-nya dalam sini, dan itu nggak ada crash Pak. Oke, coba buka. Nah, tetapi ya kan saya coba run ini itu di PC saya Pak, itu nggak ada error. Nah, di laptop ini saya coba yang pakai .x itu Pak. .x. Iya. Bedanya yang exe ini kan dia munculin dua icon ya Pak di desktop, ada yang GUI sama yang CLI. Iya. Nah, yang zip-nya ini nggak ada Pak, yang dua iya, itu. nggak ada karena dia nggak nulis ke ini, kayaknya ke nggak bikin shortcut untuk ininya. Iya Pak. Kan dia cuma ekstrak aja. Cuma dia ada scriptnya ya. Iya Pak. Nah, tetapi tidak ada error sih Pak. Oke, coba dibuka Octave-nya yang ini pakai scriptnya itu. Bisa. Oh, iya Pak. Saya coba close dulu ya Pak. Oke, ini baru nyampe ya gambarnya ya. Oh, iya sudah Pak. Oh, saya stop screen dulu ya Pak. Iya. Oke. Mana? Oh, package. Oh, ini package-nya belum ada. Mas Rivaldo. Jadi belum. Ya, jadi di komen window-nya ini ketik itu tadi. Sebentar, saya share. Jadi di command window-nya ini ketik ini Mas Rivaldo, pkg spasi install. PKG install. Kelihatan layar saya. Terus spasi minus forge. Forge and net. Terus di enter. Tapi ini harus connect ke internet ya Mas? Laptopnya. Ini di yang laptop kantor ya? Yang nggak ada internetnya ya?
Iya, Oh, ini harus connect ke internet. Kalau enggak, sebentar ya. Kalau kamu nggak bisa, harus download manual itu. Kalau nggak bisa, saya ambilin dulu. Paketnya ada di sini. Ini neural net sama signal ya. Kalau nggak ada, kamu pergi ke sini nih, Mas Rivaldo. Iya, Pak. Ke website ini nih, Oh, baik, Pak. octave.sourceforge.io/packages. Harus download manual kalau kamu nggak punya. .io/packages.php. Nah, yang di-download yang mana, Pak? Oke, terus kamu cari paket namanya paket signal SS. Ya, ini kamu download udah di download paket signal udah. Nah, ini di download nanti ya. Saya nggak keluarin di blog list pop-up. Oh, belum. Oke, nanti di download paket signal. Udah cepat kan, harusnya kecil kok. Iya, Pak. Udah. Sama paket satu lagi di sini, Mas, di bawahnya nih, external package. Cari lagi di bawahnya nnet. Mana ya? Di bawah lagi kayaknya di unmaintained, di unmaintained package nih. Nnet, ada nnet. Nah, ini nih di bawah, paling bawah nnet. Tapi downloadnya dari mana ya? Inactive package. Iya, harus sebentar downloadnya dari file release system ini. Kamu klik cari nnet. Mana sih? Ada banyak banget ini. Itu emang udah lama sih dan dia nggak diupdate, jadi sebentar saya fine. Nah, ini dia. Nah, pakai fine aja, Mas. Bilang. Oke. Sebentar ya, saya ambil charger.
laptop dulu. Oke, udah ya, Mas Rivaldo udah download ya. Belum Pak. Signal sama Nnet ya. Signal. Yang lain yang PKG install ini udah berhasil semua. Yang pakai PKG install ini udah bisa. Sudah Pak. Setelah ya, oke. Coba kalau udah ditutup terus dinyalain lagi Octave-nya ya, masih ada error nggak? Ada warning atau error? Yang selain Mas Rivaldo ya. Mas Rivaldo udah? Sudah Pak, Nnet. Udah, oke. Terus di ekstrak dulu itu Mas filenya. Bentar. Jadi dua file itu di ekstrak ya. Ini ekstrak ke tempatnya ke sama yang tadi di C Octave 520 itu, terus Mingwe 64 ya, terus share. Sorry bentar itu ya, pakai beda Mas, sorry. Nah ini di ekstrak ke bentar ya Mas. Bentar, saya taruh dulu. Oke, jadi ke sini Octave 52 Mingwe 64 share Octave packages. Nah di ekstrak ke sini ya. Oh, di packages ya, di ekstraknya. Iya, ke sini nih. Agak panjang nih. C Octave, Octave 52, Mingwe 64, share Octave packages. Oh, signal sama netnya di packages Pak. Iya. Signal sama netnya taruh sini. Kita ekstrak ke sini ya. Sudah, Mas Rivaldo. Sedang Pak, bentar. Yang lain udah dibuka lagi Octave-nya? Masih ada error ya? Sudah Pak, sudah ada error Pak. Oh, oke. Berarti tinggal Mas Rivaldo aja ya. Sudah diekstrak ke situ. Menonton. Halo?
Ini laptop saya bermasalah, jadinya saya mengikuti aja dulu Pak ya. Oh iya boleh. Nanti ada recordingnya kan, bisa diikuti lagi. Iya Pak. Si Pak. Valdo udah bisa. Iya, lagi kita Pak, lagi kan Octave. Package. Oh, di dalam package-nya. Di dalam packages, iya, di ekstrak ke situ ya. Nanti kalau udah ada folder ini kan, nnet 0113 sama signal 141. Kalau udah diekstrak. Ya. Sudah Pak. Udah, Mas. Nnet sama signalnya udah diekstrak ke situ ya. Kalau udah, coba ditutup lagi Octave-nya terus dibuka lagi. Masih ada error apa enggak? Aku masih ada. Apalagi error? Masih error? Masih Pak, yang netnya sebentar. Saya ulang ekstrak lagi. Tulisannya harus di copy paste saja errornya. Enggak. Ini ya, enggak kontak. Oke. Apa nanti kalau masih bermasalah nanti dilewatin aja dulu. Kita belum pakai yang neural net sama signalnya juga hari ini. Bisa, Mas. Folder itu ya, tadi di ke C Octave 52 terus minggu 4 share Octave lagi ya, Octave packages. Ini ya, error. Oh, kok masih nggak bisa? Ya udah nggak apa-apa, nanti aja. Kita belum pakai ini juga kok. Ya nggak apa-apa Mas. Nanti kita belum pakai dulu. Oke, kalau udah kita coba-coba aja ya. Mulai coba-coba. Kita ke tadi folder yang exercises Octave udah ditaruh di documents kan ya. Semuanya udah download ini exercise ini folder ya. Udah semua kan? Udah Pak, yang Google Drive ya? Iya, kalau udah kita ke folder itu ya. Caranya dari situ kita naik ke documents ya. Documents di
Nah, di users, terus nama user kita, terus documents. Oh sorry, saya taruh di OneDrive, sorry. Jadi ke documents ya, kemudian ke folder exercises Octave itu ya, kemudian di core 1 ya. Udah sini semua? Udah di dokumen kalian, terus ke folder yang kalian download tadi dari Google Drive exercises ya. Udah semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Ke 1 yang mana, Pak? Ada 3 ya? Sekarang udah situ dulu aja, nggak usah buka filenya dulu, ke foldernya aja. Ada 3 file di situ kan, exercise 0, 01A sama 01B ya. Iya, Pak. Halo? Ya, oke. Kalau udah, terus jangan dibuka dulu ini file exercise ya. Kalian ke ini aja, ke workspace ya. Terus load datanya dari sini aja. Ketik load spasi titik-titik ya. Dot, bukan titik 2 tapi titik 2 kali, bukan titik 2 ya. Load titik kemudian garis miring titik lagi garis miring cloud. Ya, semua ini. Kalau sudah, di enter. Ini di akhir perintah di command window ini saya biasanya kasih titik koma ya. Ini titik koma supaya nggak di print output ya. Kalau saya nggak kasih titik koma, nanti begitu di enter dia print keluarin angka ininya, outputnya. Kalau dikasih titik koma, dia keluarin, nggak di print. Oke, kalau udah di enter. Udah semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Error, Ya. Pak. Oh, errornya apa? Error load unable to find file. Oh, tadi datanya ditaruh di mana, Mas? Coba di-share dulu deh. Saya stop share dulu ya. Oke. Nah, silakan. Yang error tadi siapa? Oh, saya, Pak. Saya insert dulu. Ya. File browsernya tuh kita taruh apa, Pak? Exercise-nya atau data, Pak? Kita tujuannya, Pak? Browsernya ke exercise. Tapi kita mau baca data di dalam folder data. Jadi saya taruhnya gini nih. Jadi exercise yang tadi, folder yang dari Google Drive saya taruh di sini, exercise apa ini ya. Terus kan tadi ada 2 folder ya dari Google Drive, ada folder lagi namanya data ya. Saya taruh juga di situ, di tempat yang sama. Exercises sama data. Kalau ini nggak ada di tempat yang sama, tadi error mungkin. Maaf, Pak. Boleh di-share screen, Pak? Oh, sorry.
Jadi tadi yang dari Google Drive itu kan ada 2 folder ya, exercises task ini sama data, itu taruh di tempat yang sama, Mas, di bawah folder yang sama, data sama exercises task ini. Dan namanya harus sama juga, data sama exercises. Kalau enggak nanti error. Baru di tempat yang sama ya. Udah Mas, yang masih error tadi. Itu data sama exercise yang data tuh itu download juga Pak di Google Drive. Iya, download. Iya. Ada kan di Google Drive saya tadi. Ini nih, ada kan. Nah, ini. Jadi 2 ya. Ini sama exercises apa? Belum download ya. Coba di-download dulu. Yang ini juga. Izin Pak, sudah saya coba Ya. di folder yang sama Pak, tapi tetap masih keluar error yang sama Pak, yang load unable to find file. Coba di share screen aja ya, Mas. Boleh. Coba di share screen-nya. Load data. Oh, ini berarti ininya salah foldernya, Mas. Ini masuk lagi ke folder. Jadi di browser kiri atas itu masuk Ya, lagi ke exercises Octave ya. Double klik di situ. Nah, terus di course 1. Masuk lagi ke course 1. Nah, sekarang coba di load lagi. Tinggal ketik panah atas aja. Nah, ya Pak. Oke, sip. Udah semua ya. Sudah. Kalau udah, saya share screen lagi ya. Oke, udah semua. Kalau udah, kalian lihat di sini ada variabel namanya x besar ya. Di workspace ini ada variabel namanya x besar sama map sama caption. Jadi kalau mau jelas, ini di clear aja dulu, kalian ketik clear supaya ininya hilang semua, variabel yang disimpan di memori ini. Clear, kan hilang semua nih. Terus load lagi datanya. Nah, itu keluar variabel yang di load sama. Jadi clown ini ada 3 variabel. Variabel x ya namanya. Matriks X ini ukurannya 200 kali 320, berarti 200 baris 320 kolom. X itu ukurannya. Kemudian kita punya variabel namanya caption, itu karakter ya dia, bukan angka berarti. Dimensinya 2 baris 1 kolom. Kemudian ada variabel lagi namanya map, ukurannya 81. Nah, sebenarnya datanya sendiri yang X ini. Map ini hanya untuk warnanya dan caption hanya untuk caption ya, tulisannya. Oke, sekarang kalau kita lebih mudah melihat secara visual daripada melihat angka kan ya. Jadi kalau kita mau melihat apa sih sebenarnya X ini, karena X ini isinya angka ini, ya 22 nih kayak gini, sebanyak 200 baris dan 320 kolom. Kalau kita mau lihat apa sebenarnya isinya si X, kalian ketik aja ini. Image
plot si X ini dengan menggunakan image plotting ya. Image plot. Nah, kalau udah keluar ini, semua keluar ini nggak gambar ini? Keluar semua gambarnya, apa ada yang nggak keluar? Halo? Keluar Pak, sudah Pak. Ada Oh, Pak. Keluar Pak. Nah, kalau udah keluar, kalian lihat sumbu kirinya nih. Sumbu kirinya dari 1 sampai 200 kan ya? Ya, itu berarti adalah jumlah barisnya, sesuai kan ya, dimensinya 200 baris dia bilang. Kemudian di sumbu X-nya ini, sumbu horizontalnya dia dari 1 sampai 300 something, 300 lebih, 300. Kalau mau lihat angka di bawah ini kan ada angkanya. Itu posisi kursor saya, dia di 314, 319, hampir 320 lah. Ya. Berarti itu sesuai nih, dimensinya kan 320 kolom dia bilang ya. Berarti ternyata matriks itu, angka-angka itu isinya adalah membentuk gambar si badut ini ya, bukan si badut. Ya, jadi kalau kita besarkan ini sebenarnya, kalau kita zoom, 1 pixel, 1 titik pixel ini sebenarnya dia adalah angka dari matriks X ini ya. Oke. Jadi sebenarnya gambar atau apa itu bisa direpresentasikan di dalam komputer sebagai angka-angka ya, di dalam bentuk matriks seperti ini ya. Nah, untuk mapnya ini itu adalah untuk warnanya dia sebenarnya. Jadi kalau kita ketik aja di sini, kita ketik lagi di sini color map. Map ini, color mapnya pakai map ini, dia akan si badut tadi akan diberi warna. Kalau enggak tadi warna defaultnya ini, yang kuning, hijau, hitam ini adalah warna defaultnya di Octave ya, warna default plot. Kalau kita mau kasih warna dia sesuai warna dia, kita ini ada dikasih color mapnya nih. Jadi kalau kita color map, nanti si badutnya akan berwarna seperti aslinya ya. Oke, sampai sini semua keluar gambarnya ya? Ada yang nggak keluar? Keluar Pak. Oke. Nah, sekarang kita coba latihan lagi. Sekarang kita mau ambil gambar subset dari gambar si badut ini ya. Kita hanya akan ambil gambar mata kirinya dia di sini. Itu yang ini ya. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat tadi posisi matanya itu kan dia ada di posisi ini ya, kira-kira. Start dari posisi sekian sampai sekian. Berarti itu baris. Kalian lihat angka di bawah ini. Ini nunjukin baris berapa dan kolom berapa, atau posisi X berapa dan posisi Y berapa. Jadi kita tahu ini dia ada di 182 ya. X 182, Y-nya di 48. Atau kalau mau ambil dari 50 juga nggak apa-apa sih. 48 atau 50. Dari sini lah misalnya. Saya mau ambil dari sini ya, berarti dari baris ke 47 sampai 117 katakan kita mau ambil ya buat matanya ya.
Setuju nggak? Jelas ya? Saya gedein dulu. Jadi saya mau ngambil gambar ininya aja, matanya dia aja seperti ini. Matanya ini adalah posisinya di baris ke, lihat, kalau kalian lihat di pojok ini adalah dari baris ke 47 ya. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Baris 47 sampai baris 116. Sedangkan kolomnya kan dari sini sampai sini ya, kita mau ambil ya. Berarti dari kolom ke 142, 143 sampai 240. Kalau gitu kita bisa tekan gini. Saya ambil select ya, XS, selected. Nanti kita ambil si X ini dari baris ke baris ke berapa tadi? 47 sampai 117 ya. Kemudian kolomnya dari, halo? Iya, Pak. Halo? Putus-putus, Pak. Maaf, Pak. Halo? Halo? Maaf, Halo. putus Iya, Pak. ya? Halo Ya, ya, Pak. halo. Putus-putus, Sorry, Pak. putus tadi. Maaf tadi. Wifi-nya hilang sebentar. Oke. Saya ulangi ya, tadi kita mau ambil matanya. Halo? Matanya itu dia di posisi dari dari 47 sampai 117, kemudian kolomnya dari 143 sampai 241. Jadi kalian ketiknya gini, 143 sampai 241. Ya. Ketika jadi saya ambil sepotong dari matriks si X ini. Yang saya ambil adalah dari baris ke 47 sampai titik 2 ini berarti sampai ya. Sampai baris ke 117. Sebenarnya kalau di Octave atau di MATLAB itu dia caranya mulai baris ke berapa, naik setiap berapa, sampai baris ke berapa. Jadi kalau saya ketik ini, dari baris 47 saya ambil matriksnya sampai baris ke 117, lompat setiap satu, berarti semua data ya diambil ya. Kalau saya tulis gini, 45 berarti lompat setiap 5. Jadi nanti saya ambil baris ke 47, baris ke 52, baris ke 57 dan seterusnya ya. Jelas ya? Ngerti nggak? Iya, Pak. Oke. Nah, kalau saya nggak tulis ininya berarti dia otomatis nganggap itu lompat setiap satu. Jadi semuanya diambil ya. Kemudian koma kolomnya adalah yang mau saya ambil adalah kolom ke 143 sampai 241. Ini juga sama kalau saya tulis 10 gitu, titik 2 berarti nanti dia lompat setiap 10. Jadi 143, 153, 163 dan seterusnya. Ya. Kalau nggak saya tulis berarti dia ambil semuanya. Ya. Oke. Kita putar aja, dia bikin variabel baru sini namanya XS. Ukurannya adalah 71 garis kali 99 kolom. Karena kita dari 47 sampai 117 adalah 71 sampel. Ya.
sekarang kalau kita mau lihat apa benar yang kita ambil gambar matanya, tinggal kita plot lagi. Ya. Ini kan tadi ya. Plot lagi, kita figur. Kalau figur berarti kita buka ini baru ya. Buka figur baru nanti. Ini kan figur 1 ini. Kita buka yang di override aja. Oke, kita nggak. Jadi kita akan ketik figur. Lalu, oke. Figur image SC XS. Mau si colornya sama. Nah, ini dia. Jadi kita cuma ngambil gambar mata dari si target ini tadi. Oke, gitu dulu. Ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas? Halo? Pak, iya Pak. Iya. Saya ingin bertanya Pak, kalau misalnya tadi yang Bapak bilang kalau setiap lompat 5 baris itu berarti nanti ada image yang hilang atau gimana Pak? Iya, ada yang hilang. Berarti nanti ininya bentuknya gambarnya jadi patah-patah karena ada sampel yang hilang. Kalau mau coba silakan aja. Misalnya lompat setiap 5 ya. 5 setiap 5 baris dan setiap 5 kolom gitu ya. Coba aja ya. Terus dibuat lagi. Nah, gambarnya jadi pecah gini. Karena setiap 5 sampel dia nggak diambil. Nanti resolusinya lebih jelek karena iya karena tiap sampelnya jadi berkurang kan. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita sudahi dulu di sini ya. Ada pelatihan berikutnya, ini yang udah saya kasih dulu lagi. Kalau mau coba sendiri atau minggu depan juga coba sisanya ya. Oke, itu dulu. Oh iya, terus dicek kalau ininya tadi semua cruise-nya udah di toolbox-nya, cruise-nya udah ditaruh di folder yang share itu kan ya. Terus kalau mau cek apa udah terinstall atau belum, diketik aja di sini plot save. Nah, kalau keluar seperti ini gambar wiggle size ini berarti sudah terinstall itu. Ada yang cut. Halo, sudah keluar semua gambar ini, ketik plot size ini. Sudah Pak? Udah. Oke, berarti udah terinstall dengan benar. Oke, sekian aja dulu ya. Oh iya Pak, mau nanya saya. Pak. Silakan. Itu angkanya tuh emang hanya untuk integer ya Pak ya? Nggak bisa desimal ya Pak ya? Nggak bisa hanya integer karena ini sampel ke berapa. Oh begitu. Oh ya Pak, terima kasih Pak. Sampel itu kan angkanya
integer ya. Sampel ke 1, ke 2, ke 3, baris ke 1, 2, 3, nggak ada baris 1,5 atau ini ya. Oke, itu aja dulu dari saya. Nanti kalau kalian mau coba latihan berikutnya bisa dicoba sendiri atau minggu depan kita coba juga sama ya. Ya Pak, terima kasih Baik, Pak. Oke, terima kasih, selamat Baik, Pak. istirahat ya, kita sampai ketemu lagi minggu depan ya insya Allah. Terima kasih banyak Pak. terima kasih. Oke, sampai Banyak, Pak. semuanya ya.